Panas. Sekarang pengen gini, tiap malam bisa. Fuckboy itu orang yang tersakiti atau orang yang terluka gara-gara masa lalu. Sia tong cari gara-gara, Enggak. nanti aing pulang pas ya. Fixing in the house. How are you, bro? I'm fine. Long time no see. Oh yes, I know. Wah, selamat ya, bro. Gaya ya? Iya, gaya. Udah bisa bahasa Inggris. Edan, ini studio siapa, bro? Ini studio. Aing berasa di Deddy Salah. Corbuzier aja. Iya ya. Ya, mudah-mudahan. Fiksi selamat ya, bisa jadi kamu orang Sunda pertama yang mencapai 1 juta subscriber dengan konten Sunda ya. Amin, amin. Yang berbahasa Sunda. Yang berbahasa Kalau Sunda. orang Sunda kan udah banyak. Iya. Tapi kontennya bahasa Indonesia. Kontennya bahasa Indonesia. Kalau yang pakai bahasa daerah, bahasa Sunda itu belum ada. Belum ada. Nah, kenapa kamu memilih jadi bikin konten Sunda? Ya, aku pikir aku kan keseharian pakai bahasa Sunda. Emang lahir di Sunda, keseharian pakai bahasa Sunda, gaul sama orang-orang Sunda. Dengan itu kan aku jadi lebih gampang nyari ide apapun itu, lebih apa ya? Lebih mudah lah. Gak usah mikir-mikir lagi kan, kalau bahasa Indonesia aku mesti belajar lagi. Tapi kamu nggak mikir dengan kamu bikinin konten Sunda yang nontonin kamu cuma se-Jawa Barat aja gitu. Jadi audiens kamu nggak bakal sebesar yang bikin konten bahasa Indonesia. Nah itu salahnya. Semoga oke lah, mungkin awal-awalan penikmat konten aku itu orang Jawa Barat lah ya, yang berbahasa Sunda. Tapi dengan harapan semoga next kelak itu bisa dinikmati se-Indonesia bahkan dunia mungkin kan. Oh gitu. Kan sekarang kita nggak ngerti juga bisa pakai subtitle. Bisa pakai subtitle. Iya kan, aku pakai bahasa Sunda, pakai subtitle, orang-orang yang di luar Sunda pun bisa menikmati. Fiksi sekarang kan lumayan terkenal, banyak cewek deketin. Enggak Jujur. enggak lah. Pasti lah, masa enggak? Aing mah udah nikah. Iya, tapi Sia tong cari gara-gara, Enggak. nanti aing pulang pas ya. bukan. Mana kan banyak followers. Artinya itu banyak cewek nge-DM mana, orang nggak percaya nggak ada cewek Yang nge-DM pun nge-DM sewajar aja lah kita. Masa nggak pernah ada gitu? Nggak ada. Nggak ada sama sekali. Nggak Jujur. ada. Orang aing selalu posting, aing selalu bikin di post bareng keluarga, bareng istri, bareng anak, mana ada lah. Aku aja juga ada teman Pak Ade Erwan. Dia itu walaupun punya istri, sering posting istri, tetap aja banyak cewek deketin. Kemarin aja dia bilang tiba-tiba dia dapat DM foto telanjang cewek gitu, aneh banget anjir gitu. Masa mana Ya, itu kan dia, ya beda lah. Lagian tinggali banget aing mah gini. Mun aing bangetnya kayak mana, mungkin bisa jadi. Mungkin bisa jadi playboy. Iya. Okay. Yang enggak playboy, maksudnya pasti ada yang suka DM-in atau apa. Mana kan gitu. Enggak ada. Wah, Pak. Serius. Nih, orang buka DM. Mana ada, udahlah. Nih, Jir, aku buka aing tahu mana megang HP, mana cuma pamer HP baru. Enggak, aku buka Nggak DM, ada. cewek Jadi bro, Nggak ada. jadi sini. Si Husen hanya beli HP ya kameranya yang kayak bodrek ya. Tapi itu aku nggak beli. Kamu salah lagi. Oh, Itu dikasih? dapat hadiah dari Wih, teman. Mantap. Gimana Gitu. itu? Hah? Hadiah apa? Hadiah dari teman aja HP gitu. Ada teman kasih. Gara-gara apa baik itu kan banget. mahal, Bro? Hah? Mahal, Bro. Ya kan nilai pertemanan nggak ada. Pertemanan nggak ada nilainya gitu. Kenalin berarti itu teman mana ke Iya, orang. biar mana juga dapat ya. Gitu. Boleh. Siapa namanya? Hah? Namanya siapa? Ada Kak Eca Maresya. Oh, kayak Ca. Terima Kayak Ca kasih Marisa. ya. Terima Boleh lah, kasih. aku jadi temanmu. Boleh ya. Ini aku jadi temanmu. Tapi menurut kamu wajar nggak kalau punya banyak follower, banyak cewek DM-in? Ya wajar. Jadi bisa jadi playboy segampang itu ya? Ya tergantung gimana pribadinya, kan itu tuh bisa banyak aspek lah. Tergantung pribadinya. Kalau orang mah enggak lah, hirup lurus-lurus aja, ngapain lagi. Lurus-lurus aja ya? Tapi menurut kamu emang hidup playboy itu nggak lurus? Ya bisa dibilang gitu. Kalau misalkan udah berkeluarga itu salah. Tapi kalau setelah itu mah enggak lah, Nggak salah. wajar lah. Terus pendapat kamu tentang playboy ya fuckboy apa? Pendapat kamu tentang fuckboy? Fuckboy namun artinya apa sih fuckboy? Fuckboy. Fuck itu artinya apa? Nah, kalau fuck itu artinya ya gitu. Hah? Jadi artinya fuckboy, buaya darat. Oh, buaya. Itulah. Mana berarti ya? Kalau sekarang bahasa gaul itu fuckboy biasa kan ada cowok yang banyak deketin banyak cewek itu orang-orang bilang fuckboy. Menurut kamu ya fuckboy atau buaya darat
Gimana? Sah-sah aja lah. Sah-sah aja. Cuma Jadi nggak gimana salah. kepribadiannya ya. Nggak salah. Kalau belum nikah sih wajar lah. Wajar. Kalau udah nikah nggak boleh ya. Nggak boleh lah. Terus Kita kan nikah itu udah berkomitmen, bro. berkomitmen ya. Iyalah. Terus menurut Mane, kenapa orang bisa menjadi fuckboy? Soalnya kan nggak mungkin tiba-tiba. Ya bisa jadi hobi. Hobi. Iyalah. Kepuasan hati nurani, kepuasan hasrat. Kepuasan hasrat. Tapi Ya, kan ada alasan kenapa orang itu ada niat nafsu hasrat gitu. Ya itu manusiawi lah. Manusiawi. Namanya cowok ya, godaannya kan harta, tahta, Renata. Chef Renata. Chef Renata ya. Aku ada teman Renata cakep sih. Oh, ya? Dia agak arah-arah begitu. Tuh, kan cewek gimana ya fuckboy? Aku Dikit-dikit nggak ngomongin fuckboy. cewek mana? Aku nggak fuckboy. Jadi gini, aku itu paling nggak suka Apa? ketika orang ngesalahin seorang fuckboy. Jadi cewek sekarang udah gampang banget korbannya siapa? Itu fuckboy, gara-gara fuckboy, semuanya gara-gara fuckboy. Tapi mereka nggak mikir kenapa orang itu bisa menjadi fuckboy. Menurut saya sendiri fuckboy itu nggak mungkin tiba-tiba. Fuckboy itu orang yang tersakiti atau orang yang terluka gara-gara masa lalu. Tapi mungkin ada seperti itu, tapi banyak faktor juga. Salah satunya mungkin karena tampang dia bagus atau dia tajir. Nggak mungkin. Atau dia tajir. Bisa jadi. Nah, itu tajir pun nggak mungkin. Bisa. Nggak mungkin. Aku bilang ini ceritanya. Jadi fuckboy itu orang yang tersakiti. Jadi kalau kamu cewek, misalnya ada cewek, dia salahin fuckboy, itu aku tersakiti gara-gara fuckboy itu. Cewek itu kena karma menurut aku ya. Karena fuckboy kan biasa tersakiti. Jadi misalnya fuckboy dulu pas orang baik, pas tulus deketin cewek, cewek itu lebih memilih orang yang punya harta, lebih memilih orang yang punya tampang, bukan orang yang sayang sama dia, tapi orang yang ada kelebihannya dan ninggalin fuckboy itu. Itu kan gara-gara itu dia sakit hati, makanya dia berubahin diri. Ngapain aku sakit hati terus, mending aku jadi fuckboy lah, nggak sakit hati. Nah, cewek yang dapat fuckboy menurut aku itu karma dia, karena cewek dapat fuckboy itu mantan dia cuma beda tampang, mantan dia yang berubah. Jadi cowok yang pernah deketin dia yang baik-baik dia ninggalin. Sekarang dia dapat fuckboy yang cowok itu cuman jadi berubah. Jadi sama-sama aja kita dapat. Kan di agama juga ada, kita dapat apa yang what we deserve gitu. Apa itu anjir? Mana yang ngomong sama aing tuh jangan pakai bahasa Inggris. Pakai bahasa naon, bahasa tubuh. Bahasa Indonesia aja, bahasa tubuh. Jadi kita dapat apa yang kita deserve itu apa sih anjir? Hah? Mana coba googling dulu. Googling. Saya gimana sih? Aing bahasa Indonesia aja belepotan, Sen. Mana pakai bahasa Inggris? Udah ada? Belum. English Apa? English Indonesian kok malah ke bahasa Rusia sih, goblok emang. Mana sengaja mana ini biar durasi panjang aing tahu. Enggak lah. Layak. Jadi gini, kita dapat apa yang kita layak. Jadi kalau kita dapat fuckboy, artinya kita pernah ada salah. Kalau kita dapat fuckgirl, itu sama-sama artinya salah. Cuman kita nggak boleh salahin fuckboy. Fuckboy itu nggak salah. Tapi kalau kamu cewek wanita hebat, kalau kamu wanita keren, kamu bisa berubahin fuckboy itu menjadi orang baik lagi. Gitu. Oh iya. Mana itu dapat pemikiran gitu dari mana? Pasti baca artikel mana? Enggak, aku nggak baca artikel, cuman menurut aku emang gitu. Soalnya wanita hebat, fuckboynya cowok, ketika dia lihat wanita beneran sayang sama dia, ketika dia lihat wanita tulus, hatinya mulus, dia nggak bakal berani jadi jahatin cewek itu, dia nggak berani jadi fuckboy ke cewek itu. Dia malah pengen jadi orang baik karena dia tahu cewek itu orang baik. Gitu, selalu ada kan orang baik dapat orang baik, kita bisa berubahin orang itu. Makanya suka ada peribahasa kan, jodoh itu mencerminkan diri kita. Makanya kalau kita pengen dapet jodoh yang baik, ya perbaiki dulu diri kita sendiri. Saya sangat setuju. Dan Aji, kata-kata aing bijak ya. Goblok. Aji, luar biasa ya. Ya bijak ya kamu. Terus menurut kamu cewek materialis, cewek materialistis. Menurut kamu cewek materialistis materialistis ya? Materialistis. Oke. Materialistis.
Jangan di materialistis. Materialistis. Nice. Menurut kamu cewek materialistis itu kayak gimana? Matre. Jadi cewek matre lah singkatan. Nah, mana yang bisa menyimpulkan cewek itu matre misalkan dalam takarannya apa, dia minta apa gitu, dia seperti apa, coba. Enggak, jadi menurut kamu sendiri cewek matre itu kayak gimana? Menurut aing cewek matre kayak gimana ya, sebenarnya cewek nggak matre sih. Cewek nggak matre? Wajar sih. Wajar sih. Wajar. Aing bisa berpikir gini karena Aing udah nikah ya. Karena Aing udah nikah, makanya cewek matre sebenarnya wajar sih. Karena hidup itu ya butuh biaya, bro. Tapi saya nggak setuju. Emang mana bisa hidup? Mana, Neng, ayo kita nikah. Emang aku punya apa? Aku cuma punya cinta. Emang siapa bisa hidup sama cinta? Saya nggak setuju. Jadi gini, ada cerita. Kemarin ada teman aku ngajak nongkrong. Pas kita nongkrong itu dia cerita dia baru diputusin sama pacarnya. Gara-gara apa coba? Gara-gara dia nggak beliin skincare buat cewek itu. Skincare? Iya. Cuman dia nggak beliin skincare buat cewek itu. Dan kata cewek, kamu nggak sayang sama aku karena kamu nggak beliin skincare buat itu. Iya. Padahal dia jelasin, dia bilang kan sekarang keadaan corona gini-gini. Cuma gara-gara nggak beliin skincare dia diputusin. Oh ya? Terus saya nanya, emang pacaran berapa tahun? Kata dia udah 3 tahunan. 3 tahun. 3 tahun pacaran. Berarti Neng, kalau kamu nonton video ini hubungi AA, nanti AA beliin skincare BE glowing. Terus saya nanya kan, emang habis selama 3 tahun ini kamu habis berapa uang? Lah kata dia sekitar seharga mobil. Anjir? Iya. Mobil apa dulu? Tapi ya mobil mahal, karena aku tahu dia biasa dianya beli berduit. hal-hal mahal gitu. Terus seharga mobil beli apa? Ya tas, aksesori segala macam. Terus buat ibu kamu sendiri, kamu terakhir kapan beli barang-barang mahal semacam tas atau semacam aksesoris? Buat cewek yang kamu deketin gak jelas, kamu beliin hal-hal mahal. Tapi buat ibu kamu sendiri, kapan kamu beliin terakhir hal yang mahal? Sesuatu yang mahal, kapan kamu terakhir beliin buat ibu kamu? Dia nggak bisa jawab. nggak bisa jawab. Nggak bisa jawab karena emang dia tahu dia salah. Ya itulah cinta. Memang benar, cinta bisa membutakan segalanya. Nah, cewek matre itu wajar, nggak apa-apa. Cewek matre wajar, cuman buat cowok itu harus tahu sematre apa. Cowok itu harus tahu prioritas wanita. Iyalah. Nggak apa-apa kamu beliin. Ya cewek apalagi cewek emang kan banyak juga kebutuhannya, wajar sih. Cuman ya kita juga jadi cowoknya jangan goblok amat gitu. Ya buat aku sih nggak apa-apa sih kita beliin sesuatu buat cewek, nggak apa-apa. Cuman jangan lupa ketika kamu beli sesuatu mahal buat pacar kamu atau cewek kamu, kamu harus mikirin terus buat ibu kamu terakhir kapan beliin sesuatu yang mahal semacam itu. Kita harus punya prioritas. Gak apa-apa kamu beli aja tas mahal buat cewek kamu, tapi pertanyaannya buat ibu kamu beli nggak tas mahal seperti itu? Hati kamu sebuka itu nggak beliin aksesoris, ajakin ibu kamu makan di luar? Nggak mungkin. Berarti, banyak orang nggak mungkin, enggak di rumah aja sama ibu. Emang ibu kamu pembantu di rumah aja sama ibu, sementara kamu habisin uang banyak-banyak buat pacar kamu, buat cewek kamu di luar. Berarti kesimpulannya lebih pentingkan dulu orang-orang terdekat lah ya. Lebih pentingkan orang-orang terdekat. Tapi pacar bisa jadi orang terdekat juga. Banyak orang pengen dapet misalnya suami Raffi Ahmad, sementara mereka nggak mau menjadi Nagita. Mereka nggak tahu susah payahnya Nagita menjadi istrinya Raffi, support Raffi pas dia jatuh, support Raffi pas dia nggak ada apa-apanya. Mereka pengennya enak-enaknya aja, mereka nggak mau pahitnya, dan itu salah banget menurut aku. Iyalah, banyak orang yang pengen sukses, pengen banyak duit, banyak harta, tapi ya gitu, mereka nggak mau ngelewatin prosesnya. Jadi dan proses itu nggak gampang kan? Iyalah. Kayak istri kamu sendiri kan aku tahu banget dia support kamu dari kamu masih karyawan sampai sekarang. Makanya kalau tadi yang pertanyaan mana tadi banyak cewek yang godain atau apa, kalaupun ada itu nggak bakal aing layanin karena ya itu balik lagi kan kita ngelihat kita mau nyari apa lagi anjir. Aing udah dapet istri yang baik, apalagi sekarang udah punya anak juga. Ya udahlah, lengkap lah.
Seru ya punya keluarga. Iya iyalah. Jadi mana pengen punya berapa anak? Sekarang pengen gini, tiap malam bisa halal. Halal ya? Iya. Gampang ya? Gampang. Gak usah nyari-nyari haram kayak videografer kita ini ya. Mana? Jangan lacur. Aku nggak ngerokok, aku nggak minum alkohol, Ngepep. aku nggak judi. Yang ngepep kadang-kadang. Iya. Aku nggak judi ya. Aku tuh juga judi enggak anjir. hidup mana yang ngerokok Iya ngerokok, emang ngerokok apa? Hah? Rokok haram. haram? Enggak kan? Enggak Ya, haram. iya, udah. Menurut aku nggak haram sih. Tapi nggak aing tahu. udah ngomong juga sama istri. Istri kan suka ngomong, udah jangan ngerokok, apalagi sekarang udah punya anak. Udah jangan ngerokok. Aing juga sadar rokok itu emang nggak baik. Tapi aing bakalan berhenti ketika anak orang langsung si Saki, dia yang ngomong langsung sama orang. Misalkan Bi, udah jangan ngerokok, udah aing bakalan. Lah, kalau gitu harus nunggu berapa tahun lagi dia bisa Ya ngomong. udah. Baru lahir aja udah mana itu bagus-bagus ya pertanyaannya, dan anak nggak bakal berani ngomong ke bokap gitu lah. Ya bisa jadi, bisa Nah, jadi. Susah. Kamu Bisa emang jadi. sama bokap kamu berani yang ngomong-ngomong? Berani Hah? orang. Mana ada berani? Berani. Karena aing deket sama babe. Ya sedekat apapun kita ngejudge bokap itu susah. Tapi kan kalau demi kebaikan mah, why not? Iya. Anjing why not? Why not ya? Why not ya? Iya, why not fix dia udah jago banget bahasa Inggris lah. Oh iya. Luar biasa. Bro, thank you so much ya. Kita bahas dikit lah tentang cewek-cewek. Mudah-mudahan nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Amin. See you bro. Oh siap. Yo.